katakan lagu pujian dari awal. Satu hal yang kurindukan Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Yaitu menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami menyembah-Mu, hati kami bersyukur, hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan kasih-Mu Tuhan, kami rindukan pertolongan-Mu, kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan mujizat-Mu Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kebaikan-Mu, kami rindukan penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindukan Kau memenuhi kami. Haleluya. Haleluya. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu kediaman-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi kita mau katakan, lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu. Kepada hamba-Nya yang bukan firman, lebih baik. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan. Hari di pelataran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, masih ada rezeki untuk dimakan, masih ada tempat tinggal untuk bernaung, masih ada saudara-saudara teman-teman kami seiman yang bersama-sama dengan kami. Demikian juga hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun di tempat kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan bahwa firman yang disampaikan itu adalah perkataan-Mu sendiri, dan Engkau sendiri yang akan datang untuk menghampiri kami, karena Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling kenal dengan kami, dan Engkau yang paling tahu keadaan kami, apa yang sukar, apa yang sulit, bahkan yang tidak mungkin sekalipun bagi kami. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, dan karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau mengasihi kami. Berfirmanlah Tuhan, biar kiranya firman itu menjadi kekuatan, menjadi pembuka jalan, menjadi pengharapan.
firman yang menyembuhkan, dan firman yang memberi kekuatan, dan yang menyelamatkan hidup kami selama kami di dalam dunia ini sampai kami bertemu dengan Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah online kita. Saya selalu berdoa untuk saudara agar kiranya saudara tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Walaupun sekarang sudah new normal, tapi tetaplah pakai masker, tetaplah cuci tangan, tetaplah di rumah. Keluar rumah kalau itu perlu, penting, dan sedapat mungkin kita tetap tinggal di rumah agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan saya akan bacakan bagi saudara yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 19 mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, turunlah." Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan khususnya pasti ada teman saya yang mungkin baru pertama kali dengar kisah ini, ya saya akan jelaskan bahwa kisah ini tertulis dalam Injil di dalam Lukas. Dan kisah ini sering diceritakan oleh guru-guru kepada anak-anak kecil, diperagakan dengan gambar-gambar, dengan animasi, dan anak-anak kecil-kecil itu sangat senang sebab ceritanya lucu. Begitu ya. Jadi sebagian kita pasti sudah tahu kisahnya. Nah, si Sakius ini lucu karena dia pendek, ya, kuntet. Lalu dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia udah dengar bahwa Yesus itu orangnya baik, orangnya rendah hati, orangnya pemurah, orangnya itu ramah, dan orangnya itu sering kalau ada orang sakit disembuhkan. Kadang-kadang ada 5.000 orang harus dikasih makan, lalu Yesus membuat mujizat, lalu dikasih makan. Nah, begitulah ceritanya, ya. Jadi sebagian yang menjadi pelayan pasti sudah tahu karena ini kisah yang sangat digemari oleh anak-anak. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana seorang Sakius yang ingin bertemu dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, untuk bisa merasakan apa artinya lapar, apa artinya susah, apa artinya dikecewakan, dan Yesus selalu memberikan contoh dan teladan. Oke, mari kita bahas. Tadi kita sudah baca bersama-sama, ada seorang bernama Sakius. Diceritakan Sakius itu adalah seorang yang kaya. Ya, dia seorang yang memiliki banyak hal. Dikatakan Sakius adalah seorang kaya dan usahanya adalah profesinya seorang pemungut cukai. Nah, Sakius ini sudah mendengar tentang Yesus yang lewat di kotanya. Jadi dia tidak menyia-nyiakan, dia ingin bertemu dengan Yesus.
Nah, seperti dikisahkan tadi, badannya pendek, tetapi dia tidak putus asa. Ya, dia berusaha, dia mencari jalan bagaimana caranya. Dia lari mendahului, lalu dia cari pohon, dia naik, gitu ya. Dia naik ke atas pohon, lalu dia mau lihat, dia ingin bertemu dengan Yesus. Buat dia bertemu dengan Yesus itu susah, karena Yesus selalu dikerumungin dengan banyak orang kemanapun Yesus itu berjalan. Nah, ketika Yesus liwat, ya, Yesus itu justru melihat si Sakius, ya. Lalu Yesus bilang, "Sakius, turun ayo, aku nih memang mau ke rumahmu." Wah, Sakius kaget. Setelah Sakius kaget, Sakius turun, dikatakan dengan sukacita dia menerima Yesus di rumahnya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Sakius, kalau kita merenung sejenak saja tentang Sakius, sebetulnya apa sih kurangnya Sakius? Ya, dikatakan dia seorang yang kaya. Kalau seorang yang kaya itu berarti bukan cuma cukup makan, cuma cukup tinggal, tapi itu pasti dia punya berlebih-lebihan lah gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Sebab dikatakan kan dia seorang kaya. Jadi sebetulnya kan banyak orang berkata, kalau aku kaya maka aku sudah cukup senang lah gitu. Kalau aku kaya apapun bisa aku beli. Kalau aku kaya kemanapun aku bisa pergi. Kalau aku kaya bahkan katanya konon katanya masalah apapun bisa selesai. Tetapi apa sebetulnya yang ingin dicari Sakius? Padahal dia itu kan seorang yang kaya, sudah dikatakan seperti itu. Kemudian dari pekerjaannya, Sakius itu seorang pemungut cukai. Artinya itu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan yang cukup. Artinya Sakius minimal itu sudah mengecap pendidikan, kalau sekarang mungkin pendidikan perguruan tinggi barangkali begitu ya. Jadi Sakius ini kalau kita renungkan, dia itu bukan cuma kaya, tapi pendidikannya juga cukup. Nah, kalau pendidikannya cukup, mestinya apa kira-kira yang dicari oleh Sakius sampai dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus? Bapak Ibu Saudara, ada firman berkata, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Lalu dikatakan juga bahwa apa artinya memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa. Jadi ternyata hartanya Sakius yang dikatakan orang kaya itu tidak menjamin kebahagiaan dalam hidupnya, karena kebahagiaan itu adanya di dalam, bukan di luar. Nah, Sakius itu jadi tampaknya dengan apa yang dia miliki itu masih ada yang kurang dalam hidupnya. Sebab dia tahu apa yang namanya kekayaan itu pun itu tidak menjamin kebahagiaan. Coba aja merenung sedikit. Seandainya ke dokter, masuk rumah sakit untuk suatu, tapi tentunya kita tidak berharap ya, kita tidak berharap sakit, tentunya kita berharap kita semua sehat. Nah, kalau ada seorang sakit masuk rumah sakit, lalu setelah diperiksa, dirawat, bukannya makin sembuh, makin parah ya. Terus akhir-akhirnya dokternya bilang begini, pulanglah, istirahatlah di rumah, sebab menurut ilmu kedokteran usiamu tinggal beberapa hari lagi. Kumpulkan saudara-saudaramu, buatlah surat wasiatnya. Nah, kira-kira bagaimana rasanya? Mungkin dia bilang begini, Pak Dokter, sembuhkan saya, berapapun harganya akan saya bayar. Sembuhkan saya siap untuk keluarkan semua harta saya, simpanan saya. Dokternya tetap geleng-geleng.
apa artinya semuanya itu, ya. Jadi Sakyus mengerti bahwa apa yang dia miliki itu tidak merupakan jaminan untuk suatu kebahagiaan, untuk suatu kehidupan. Demikian juga pendidikannya, ya. Pendidikannya Sakyus juga cuman ada di otak, itu tidak masuk sampai ke batinnya, karena yang namanya kebahagiaan itu ada di dalam. Bisa di luar itu dibuat jadi seolah-olah bahagia gitu ya, di depan orang, waduh senang ya kamu berhasil, oh iya ini kerja keras, iya, oh puji Tuhan. Tapi di dalamnya, ya, kalau seorang sakit di luarnya, sakit apapun, mungkin ilmu kedokteran itu sudah bisa, apapun bisa dicopotin, ditambal lagi bisa. Tetapi kalau dalamnya itu sangat sulit, ya. Ada yang bisa menyembuhkan itu. Yesus, dia bisa merubah hati yang keras menjadi lembut. Dia bisa merubah keadaan yang tidak memungkinkan menjadi indah. Rupanya itu yang dicari oleh si Sakyus. Nah, ketika Sakyus mendengar bahwa Yesus, yang namanya Yesus itu akan lewat kotanya, ya pasti dia cari tahu akan lewat jalan mana nih, jalan mana. Wah, Sakyus sudah siap-siap, ya, karena dia pendek, nggak mungkin dia mau menyerobot gitu ya. Lalu dia naik ke pohon. Dia berusaha. Apa yang terjadi kita sudah baca tadi. Ternyata Yesus justru lihat dia dan panggil, hei Sakyus, turunlah kau, aku mau menumpang nih, mau singgah di rumahmu. Waduh, Sakyus dengan senang, ya, dikatakan di sini dengan senang lalu dia turun. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kita tahu bahwa kebahagiaan itu dari Tuhan. Kita tahu Tuhan itu segala-galanya. Tapi kadang-kadang untuk datang kepada Dia, untuk datang kepada Allah, itu terasa begitu sukar. Banyak aja halangannya. Itu sebabnya tadi kalau boleh saya kasih judul begitu ya, artinya bertemu dengan Tuhan, ya. Kelihatannya kok begitu sukar gitu ya, banyak alasannya halang. Seperti Sakyus ini, ya, untuk bertemu dengan Yesus itu sukar buat dia karena badannya pendek dan Yesus selalu dikerumungin oleh banyak orang gitu. Tapi Sakyus tidak pernah putus asa. Dia berusaha. Itu suatu gambaran bahwa dalam kehidupan jangan cepat-cepat putus asa. Kita harus berusaha. Masihkah ingat waktu kita bahas tentang 3 profesi itu? Prajurit, petani, olahragawan. Di situ untuk berhasil harus berusaha. Ya, kita sudah tahu ya, kita sudah bahas waktu beberapa minggu yang lalu. Sakyus ternyata begitu juga. Wah, Sakyus ini pandai, ya, dia berusaha, ya, paling tidak dia bisa ngelihat dulu deh, jangankan bisa ngobrol-ngobrol. Nah, itulah gambaran bahwa kita harus berusaha. Kita berusaha bertemu dengan Allah yang merupakan sumber segala-galanya, dan kita juga tetap harus berusaha untuk apapun yang Tuhan percayakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Apapun yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, sepenuh pikiran kita kerjakan dengan cara yang baik tentunya, dengan cara-caranya yang dari Allah. Nah, ketika Sakyus berusaha, ternyata di luar perhitungannya Sakyus, ternyata Yesus justru khusus lihat dia, ya. Sakyus turun. Barangkali Sakyus kaget, ya. Sakyus berpikir begini, aduh, ternyata yang namanya Yesus itu dia kenal aku, dia tahu namaku. Aku belum pernah kasih nomor telepon, aku belum pernah kasih nomor WA,
aku belum kasih email, apalagi bersalam-salaman, ternyata dia kenal namaku. Dan bukan itu saja, si Yesus itu juga tidak manggil Sakyus lalu marah-marah, "Woi Sakyus, kau orang jahat ya, tukang peres, tukang ini." Tidak, dia tidak melihat latar belakang aku juga. Dan dia pasti Yesus itu dengan senyum-senyum, "Hai Sakyus, ngapainlah kau di sana? Ayolah turun, aku nih mau mampir ke rumahmu." Kenapa begitu? Sebab kita tahu Sakyus itu waktu turunnya dari pohon, dia itu kan dengan sukacita. Kalau Yesusnya marah-marah ngomelin dia, pasti Sakyus juga marah-marah juga, bukan? Nah, karena dikatakan di sini Sakyus lalu turun dari pohon dengan sukacita, artinya dengan senang. Artinya pasti Yesus juga memanggilnya dengan sukacita. Perhatikan baik-baik. Ketika kita berusaha mencari Allah, bertemu dengan Tuhan, padahal Tuhan dalam hal ini dalam wujud sebagai Yesus, dia juga mencari kita. Sakyus mencari Yesus, Yesus pun ternyata mencari Sakyus. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan kebenaran, bukan kebetulan bahwa memang sebenarnya Yesus itu tahu ada seorang yang ingin bertemu dengan dia. Yesus tahu ada seorang yang sebenarnya memiliki banyak, tetapi ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Mungkin itu adalah saudara, mungkin itu adalah kita. Tetapi hari ini ketika kita dengar firman, ya Allah datang khusus mencari kita. Dia kenal kita, dia tahu nama kita, sebab memang kita adalah ciptaannya. Itu sebabnya bahwa Sakyus sangat bersukacita. Oh, ternyata Yesus yang aku cari itu, dia juga sedang mencari aku rupanya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam banyak keadaan seringkali kita merasa Allah itu jauh, Allah itu susah diketemui, Allah itu nggak pernah mengerti keadaanku dalam keadaan seperti begini nih, yang perlu segera recovery, yang perlu segera diadakan pembaruan setelah terjadi COVID begitu. Di mana ini Allah? Seolah-olah jauh dan sukar, teriak juga kayaknya nggak pernah ada yang mendengar. Tapi ketahuilah, sebenarnya Allahmu, Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, dia itu sangat dekat. Dia sangat dekat sejauh doamu, sejauh imanmu mempercayai dia, dan sejauh engkau selalu berhubungan karib dengan dia. Engkau merasa begitu jauh, padahal dia itu sedang menunggu, mengetuk-ngetuk pintu hatimu. Kita seolah-olah mencari dia, Tuhan tolong. Tetapi kata Yesus, engkau berteriak, tapi seakan-akan engkau nggak perlu aku. Berbeda dengan si Sakyus, walaupun menghadapi banyak masalah, terlihat bagaimana dia berusaha, terlihat bagaimana dia mau mencari jalan untuk bisa bertemu. Jadi tentunya nggak mungkin kita lalu tenang-tenang, santai-santai, ya aku sudah berdoa, nanti dengan sendirinya rezeki datang sendiri. Tuh banyak pendeta bilang tuh, kalau engkau percaya sama Yesus, nanti semua jalannya lancar, nanti tokomu jadi laris, nanti usahamu, pekerjaanmu, nanti profesimu. Nggak begitu. Karena kita tetap harus bekerja. Yesus bilang, aku bekerja, Bapakku juga bekerja. Itu mau dikasih contoh bahwa Allah bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, itu sebabnya ya hari ini kita mulai merenung, mungkin kita sudah boleh berbenah. Ya, apa yang kita rasa kemarin itu belum beres, masih ada kesempatan. Kita mulai membenahi lagi, kita kembalikan lagi kepada jalannya, lalu kita
mulai melakukan, dan Allah akan bersama-sama dengan kita. Sebab melihat bahwa Yesus memanggil Sakyus, berarti Yesus kenal kepada Sakyus. Bukan cuma namanya, dia juga tahu profesinya, dia juga tahu latar belakangnya. Nah, kepada kita tentunya hal ini juga hal yang sama. Allah kenal kita, Allah tahu keadaan kita, Allah mengerti bahwa kita itu mungkin banyak kelemahannya, mungkin kita juga banyak salah-salahnya. Tapi ketika kita mau datang sama Yesus, kita mau datang memperbaiki diri, dan umatku kalau dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah dan seterusnya, maka aku, itu dia yang kita tunggu-tunggu, maka aku, kata Allah, akan berbalik untuk kembali merubah. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Enggak ada yang mustahil. Apapun dia bisa buat. Seberapa besar interpretasimu kepada Allah, kalau engkau katakan, ya Tuhanku, Allahku, dalam nama Yesus, cuman begitu doang yang engkau bisa buat dengan aku, ya begitulah jadinya. Ya Allahku, kalau memang engkau cuma, ya paling memang begini, memang beginilah nasib kita, ya memang beginilah takdirnya, ya udahlah kau makan secukupnya, ya udah begitu, ya jadilah seperti apa yang kau katakan. Cobalah kau berpikir positif, cobalah mulai meyakini bahwa Allah itu sanggup, dia bisa melakukannya buat kita, dan dengan begitu Allah mau bekerja bersama dengan kita. Apakah bertemu dengan Allah itu sukar? Memang seringkali banyak halangannya, seperti kita lihat contohnya si Sakyus tadi. Namun sesungguhnya kalau kita mau berusaha, kita bisa bertemu dengan Yesus. Pendidikan yang tinggi juga jangan menjadi penghalang untuk kita bertemu dengan Yesus. Dengan pendidikan yang tinggi, titel yang sederet, itu enggak mempengaruhi untuk bertemu dengan Yesus, tapi hatimu. Kalau dengan ego yang tinggi, tersinggung, marah, enggak ada. Sukar Yesus untuk datang sama seperti itu, karena sifat Yesus adalah dia pemurah, dia rendah hati. Jadi jangan sampai seperti Sakyus berpendidikan lalu dia tidak mau bertemu dengan Yesus. Gengsi aku, siapa nih aku, begitu kan ya. Tidak. Sakyus itu dia lepaskan atribut dia lepaskan yang katanya dia itu orang kaya, yang katanya dia itu berpendidikan. Tidak, aku ini seorang Sakyus, aku membutuhkan sesuatu, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia kejar, dia cari, dan dia bertemu. Harta juga begitu. Kalau Tuhan mempercayakan kita harta dunia ini berlimpah-limpah, itu berarti bahwa engkau sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Itu berarti bahwa engkau sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi pembuka jalan, untuk menjadi pembuat pertolongan. Artinya engkau dipercaya Tuhan, jangan sebaliknya. Ya, bisa dimengerti bukan? Nah, itu kita mulai sadar sekarang ya, bahwa apapun yang Tuhan percayakan sama kita itu bukan kebetulan, tetapi itu memang ada rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, Sakyus kembali lagi ketika dia bertemu dengan Yesus, ya kan, Yesus bilang, Sakyus, ayo turunlah kau, aku mau ke rumahmu nih, gitu ya. Nah, si Sakyus lalu diterima ke rumahnya, dan dikisahkan di sini kalau dibaca terus ya, lalu Sakyus memperoleh selamat, bukan damai sukacita saja. Dikatakan Sakyus itu bagaikan menjadi keturunan Abraham. Bukan cuma Sakyus dan seisi rumahnya. Sakyus mencari Tuhan dan dia mendapatkan itu. Lalu bukan cuma Sakyus,
tetapi seisi rumahnya bisa mendengar dan menerima Yesus, dan dia diselamatkan. Kita baca ayat yang terakhir, yaitu di dalam Amsal. Saya akan bacakan bagi saudara. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di sini ada sumbernya di hati, dan itu harus dijaga. Kalau kita sudah memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus, itu harus dijaga agar hati ini tetap bersih, hati ini tetap kudus, lalu akan terpancar kehidupan. Kau bayangkan ketika engkau bertemu dengan siapapun, engkau belum berkata-kata, baru engkau tersenyum saja, mereka udah merasa sejuk, merasa nyaman. Apalagi ketika engkau berbicara, mereka merasa mendapat kekuatan, karena Allah ada di dalam hati yang bersih dan terpancarlah kehidupan. Sebaliknya, kalau di dalamnya kotor, dendam, dengki, yang semua ada di dalam, yang keluar juga seperti itu. Yang keluar cuma maki, marah, umpat, ya, emosi, tersinggung. Nah, itu sebabnya akan kau isi apakah hatimu itu. Kalau hatimu bersih, Allah akan masuk, Dia akan memimpin, Dia akan menuntun engkau. Allah dalam nama Roh Kudus itu, Dia akan membimbing engkau dengan tangannya yang kuat. Bahkan Dia akan menunjukkan kemana yang harus kau tempuh, apa yang harus kau lakukan selama kita di dalam dunia ini, sampai kita nanti terus, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi yang terakhir adalah jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Dari luar kita bisa berpura-pura, tapi yang di dalam tidak bisa dibohongin. Tapi kalau di dalamnya sudah oke, sudah beres semua, Allah bersama dengan kita, lalu akan terpancarlah kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari Sakius. Menurut cerita anak-anak yang lucu ini, ternyata mengandung pelajaran yang sangat baik buat kita, bukan? Untuk kita bisa bertemu dengan Allah, kita bisa meraih apapun yang sedang kita kerjakan. Kau harus ingat, Allah kenal engkau secara pribadi. Dia tidak jauh. Ketika engkau cari, Allah juga sedang mencari engkau. Bukan kebetulan kalau hari ini kita bersama-sama bisa menikmati ibadah online. Bukan kebetulan, tetapi memang Allah punya rencana. Dia cari engkau, Dia cari engkau. Dia tahu keberadaan kita, dan Dia siap untuk terus bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini, karena Engkau menunjukkan kasih dan setiamu untuk selalu ada bersama dengan kami. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami, Engkau tidak pernah menjauh, tetapi justru Engkau menunggu. Dan kami Tuhan, belajar dari Sakius, kami akan mencari Engkau. Kami akan tanggalkan apa yang ada di dalam diri kami yang bisa merupakan menjadi penghalang. Kami akan memberikan kesempatan supaya Engkau masuk ke dalam hati kami dan bekerja bersama-sama dengan kami. Biar kiranya firman ini menjangkau setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka pribadi lepas pribadi. Biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu. Engkau yang tahu keadaan mereka satu persatu, keluarga lepas keluarga. Engkau tidak pernah berhenti untuk bekerja dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang menghadapi jalan buntu ataupun persoalan, biar kiranya Engkau buka jalan.
Engkau tolong usaha mata pencarian mereka. Yang berdagang Engkau berkati barang-barang dagangan mereka. Yang bekerja Engkau berkati di tempat mereka bekerja. Tempat di mana Engkau taruh umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Dan mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya semua. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami. Mulai hari ini kami akan terus bertekun dan beriman, karena kekuatan kami adalah di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dekat padamu Tuhan, agar ku tak tersesat, lalu ku dapat berdoa, biar kehendak-Mu jadi. Ku tak tahu yang akan jadi, ku tahu jalan yang terbaik. Pimpinku hingga sampai di surga. Beri kuat dan tak gentar, walau apa yang terjadi, biar kehendak-Mu jadi. Kehendak-Mu Tuhan untuk setiap hari, hingga akhir perjalananku. Tolonglah akan daku, agar ku dapat berdoa, biar kehendak-Mu jadi.